Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Waskito, jurusan Sistem Informasi dari Universitas Terbuka Semarang. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari jaringan komputer. Kita akan membuat ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke Pak Cisco Packet Tracer. Ini kita tutup dulu. Yes. Coba buka lagi Cisco. Nanti kita dimana untuk membuat 4 komputer dihubungkan dengan satu switch ya. Jadi keempat komputer tersebut bisa dihubungkan satu sama lain ya teman-teman. Oke, kita coba PC 1, 2, 3, 4 ya. Kita hubungkan menggunakan satu switch. Switch. Kita hubungkan. Syarat untuk saling terhubung, kita perlu mengkonfigurasikan masing-masing alamat IP address ya di komputernya. Ini kita hubungkan menggunakan kabel straight ya teman-teman. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita konfigurasikan 192, 168, 1 titik misalnya 5. Ini juga 192, 168, 1.6 ya. IP address harus berbeda-beda ya, tidak boleh sama, bentuknya unik. 168, 1 titik tadi 67 ya. Ini 8 berarti. 92, 168, 8. Oke. Yang ini PC 0 ini menggunakan IP address 1.5 ya. Kita coba ping di PC yang lain menggunakan terminal ping 192.168.1.5 dari PC yang ini ya. Hasilnya berarti terhubung ya. Nah, berarti tandanya kita sudah bisa menghubungkan keempat PC tersebut. Oke. Selanjutnya kita coba soal nomor 2. Kita membuat satu server HTTP. Oke. Satu server HTTP. Karena kita sudah membuat 4 komputer, kita mesti nambahin satu server HTTP. Jadi kita langsung saja kita tambahkan. Kita close dulu yang ini. Tambahkan di sini server. Kita konfigurasikan desktop seperti biasa. IP address harus unik. 8 1 titik berarti berapa? 9 ya. Nah, selanjutnya di service untuk server ya, kita perlu menambahkan di HTTP service di sini on dan di sini on. Oke, sudah ya. Selanjutnya udah, kita hubungkan. Harusnya akan menampilkan HTML yang ditampilkan oleh server tersebut. HTML ini ya, teman-teman. Nah, ini. Oke, kita coba untuk ping di sini PC3. Kita akses di web browser IP dari server tersebut. Nah,
di sini 192.168 titik berapa tadi IP-nya? 9 ya. Nah, ini tandanya sudah berhasil dihubungkan HTTP-nya. Jadi semua komputer bisa mengakses HTTP dari server. Selanjutnya kita ingin yang kita akses itu berupa domain. Jadi kita memerlukan DNS. Gitu. Jadi DNS itu DNS server itu fungsinya untuk ubah IP address menjadi hostname atau domain gitu. Jadi sesuai dengan soal nomor 3 ya. Kita membuat satu server DNS dan satu buah server HTTP. Satu buah server HTTP sudah kita buat. Kita tambahkan di sini DNS server tapi berfungsi sebagai DNS server. Kita konfigurasikan seperti biasa IP address yang sudah kepakai 9 tadi ya, berarti ini 192.168.1.10 berarti. Selanjutnya di service DNS, mana DNS? Nah, DNS ya. DNS di sini kita coba contohnya ilcom ya, tik.com. Terus di sini addressnya diambil dari HTTP teman-teman. 1.9. 9 ini dari mana? IP address dari yang HTTP server. Itu. Selanjutnya kita coba add. Terus kita on ya teman-teman. Nah, nanti yang kita akses di PC, keempat PC ini, itu adalah ilcom.com. Tidak perlu menggunakan IP address lagi. Kita hubungkan. Tunggu ini sampai warna hijau. Kita hubungkan lagi ya di PC 3 ya. Coba deh kita di PC 2 ya. Sampai ini warna hijau. Oke, warna hijau. Ya, kita coba buka PC 2, terus kita coba web browser. Kita akses ilcom.com. Oke, coba ilcom.com. Go. Maka tampil ya teman-teman. Kita tidak perlu menggunakan IP address lagi. Jadi sudah bisa menggunakan DNS server. Oke, siap. Soal nomor 3 sudah kita buat. Selanjutnya soal nomor 4 ya, buat struktur jaringan pada gambar tersebut ya. Oke, nanti jaringannya itu mempunyai di sini ya. Kan kita sudah punya 4. Kita pecah. Nah, ini juga ya. Ini kita tambahkan server lagi. Jadi kita tambahkan di tengah-tengahnya ada router untuk menghubungkan kedua jaringan yang berbeda. Jadi saya ingin membuat jaringan A, jaringan B. Jaringan A dan jaringan B itu merupakan jaringan yang berbeda. Oke ya, kita coba hubungkan.
di routing sini. Nah, gitu ya. Oke. Oke. Nah, nanti di jaringan ini itu merupakan jaringan kelas C. Nanti saya ingin membuat di jaringan yang sebelah kanan ini jaringan kelas A ya. Kita coba konfigurasikan. Ini jadi jaringannya 10 0.0.5 ya. Nah, gitu ya. Oke, kita terus yang ini sama 10.0.0.6 berarti ya. Yang di server ya, kita masih di server. Yang di server ini kita tambahkan DNS server. Jadi nanti kita akses DNS server yang di jaringan yang berbeda ini, kita akses HTTP server dari jaringan sebelahnya, jaringan yang satu lagi. Di DNS server ini kita coba namanya pendilcom. pendilcom.com. Nanti di sini 192.168.1.9 ya. Kita on kan ya. Nah, pendilcom dari 1.9 di mana server ini mempunyai IP address 10.10 ya, di jaringan yang berbeda. Nah, kita hubungkan dulu teman-teman. Kita hubungannya dengan cara begini. Di sini router config. Nah, ini kenapa? Karena kita harus memilih perangkat yang benar ya. Kita perangkatnya. Kita tambah router yang modenya yang ini 1841 ya. Nah, oke, kita hubungkan lagi. Oke, kita buka lagi routernya, config di fast ethernet ini ya 0.0. Ini punya siapa? Kita cek. 0.0 ya, yang ini ya. Yang ini 0.1. Jadi yang kelas C itu 0.0. Di sini kita buat 192.168.1.1 kalau untuk routernya ya, untuk routing 0/1 sama 100.0.1. Jangan lupa di on kan ya. Ini juga di on kan. Oke, sudah ya. Sudah cukup begitu saja teman-teman. Jadi kita sudah melakukan konfigurasi router. Selanjutnya yang paling terpenting, kita ambil gateway-nya. Gimana caranya? Kita ambil gateway dari routernya ini. Routernya ini tadi ngakses menggunakan 1.1 ya. Untuk yang 0/1 itu 0.1. Oke. Di sini ya, di semua perangkat kita akses gateway-nya. Oke. 0 0 0 titik 192 168 1.1 ya. Dan yang servernya ini kita kosongkan saja. Bisa dipakai apa aja ya, dari server yang mau yang ini atau yang ini gitu. Terserah ya. Oke.
Kita coba close. Terus yang ini juga. Ini berarti 10 ya. 10.0.0.0.1. Sama di server juga begitu. Gunakan gateway dari masing-masing. 192.168. Ini juga sama. Ada di 192.8. Nah, yang ini juga 10.0.0.1. Oke, gitu teman-teman. Nah, ini berarti kita sudah mengakses gateway masing-masing dari router. Kita coba tes ping sesuai dengan di sini. Kita lakukan ini proses pengetesan ping PC 0 ke PC 1 harus terhubung dan sebaliknya ya. 0 kita ping IP dari PC 1 itu apa? 0 0 ya. Titik 5 ya. Titik 5. Seharusnya bisa terhubung teman-teman. Nah, sini ada titik out. Nah, awalnya emang begitu ya. Kita coba tes lagi. 0 0.0.5. Nah, replace keempat-empatnya replay. Nah, selanjutnya di PC 1 kita tes ping 192.168 titik berapa? 5 juga ya. Saya udah lupa. 5 ya, benar. Nah, titik 5 kita coba replay ya teman-teman. Oke, berarti berhasil terhubung ya. Sebaliknya PC 0 ke PC 1, PC 1 ke PC 0. Oke, lanjutnya kita coba satu lagi. Buka web browser, akses ilkom.com, pastikan halaman ilkom harus terbuka, dan pendilkom ya. Oke, jadi kan kita sudah konfigurasi juga tadi ya, pendilkom sama ilkom tadi. Ini di PC, ini yang di sini, perhatikan tadi dengan nama pendilkom ya, untuk jaringan yang di 10.0.0.0. Di PC 0 yang dimana itu jaringan 192.168 kita akses pendilkom.com. pendilkom.com. Hostname unresolved. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita belum mengkonfigurasikan DNS server. Nah, kita perlu konfigurasikan DNS server terlebih dahulu, teman-teman. Jadi di sini IP configuration DNS server, kita pilih pengen pakai DNS server yang mana? 192. Karena kita pengen akses yang di jaringan yang berbeda tadi, kita akses server dari sebelahnya 6 ya. Tuh, oke. Lagi
Oke, Pendilcom. Agak lama ya teman-teman. Kita coba tunggu. Nah, ini bisa keluar ya. Berarti Pendulum sudah bisa berhasil diakses gitu. Selanjutnya yang di sini, ini kan tadi namanya adalah Ilkom ya. DNS ilkom.com kita akses di PC ini. Kita konfigurasikan dulu. Berarti DNS servernya 192.168 satu titik berapa? 10 ya berarti. Titik 10. Kita close. Kita akses ilkom.com. Dan 2 68 bukan ya, ilkom.com karena DNS server. Tunggu terusnya keluar. Nah, keluar ya teman-teman ya. Keluar untuk ilkom.com di PC1. PC1 ilkom.com, PC0 pendilkom.com. Oke teman-teman. Oke, sekian tugas 3 jaringan komputer dari saya. Saya Rewas Kito, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.